Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen selaku mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang kawasan kumuh. Di dalam kelompok 6 beranggotakan Aisyah Marani, Pida Hapni, Cucu Okto Darmawan, Okiliana Sangaji, Maria Kristiana, dan Fikri Anissa. Mohon disimak penyampaian materi dari kelompok 6 ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kawasan kumuh? Kawasan kumuh ialah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat yang kurang berada. Rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk, sehingga rumah maupun sarana dan prasarananya tidak sesuai dengan standar yang berlaku sekarang, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, ada kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan atau kurangnya ruang terbuka serta kelengkapan fasilitas sosial dan lainnya. Pemukiman kumuh ini tidak layak dihuni yang ditandai dengan ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunannya tinggi dan kualitas bangunannya serta sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat. Bisa juga disebut kawasan kumuh ini dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Jadi umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Kawasan kumuh ini dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang, dan minuman keras. Di berbagai negara berkembang, kawasan kumuh ini juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Ciri-ciri tinggal di kawasan pemukiman kumuh, misalnya yang pertama, fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. Yang kedua, kondisi hunian rumah yang kurang mampu atau miskin. Yang ketiga, sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim. Yang keempat, sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah serta memiliki sistem sosial yang rentan. Faktor penyebab pertumbuhan kawasan permukiman dalam perkembangannya, perumahan permukiman di pusat kota ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Konstantinos A. Doxiadis, ia menyebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, pertambahan jumlah penduduk, yang dimana dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru,
Secara manusiawi, mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian, semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut, yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman. Faktor yang kedua, urbanisasi, yang dimana dengan adanya daya tarik pusat kota, maka akan menyebabkan arus migrasi. Arus migrasi ini misalnya dari desa ke kota maupun dari luar ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kawasan pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Menurut Danisworo dalam Komarudin, bahwa kita harus akui pula bahwa tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi. Selanjutnya, kriteria ataupun tolak ukur menurut Direktorat Pengembangan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di mana mempertimbangkan sebagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntutan lokasi dengan rencana tata ruang, status atau kepemilikan tanah, letak atau kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, digunakanlah kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan ataupun berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Selanjutnya di mana berdasarkan uraian di samping, maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan ke dalam kriteria sebagai berikut. Yang pertama, vitalitas non-ekonomi. Yang maksudnya vitalitas yaitu kemampuan untuk bertahan hidup dengan non-ekonomi. Yang kedua, vitalitas ekonomi kawasan. Yang ketiga, status kepemilikan tanah. Yang keempat, keadaan prasarana dan sarana. Yang kelima, komitmen pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir ada prioritas penanganan kegiatan. Nah, di slide ke-6 ini ada kriteria menurut BPS, yaitu di mana kriteria dan indikator kawasan kumuh didasarkan pada yang pertama, kepadatan penduduk. Yang kedua, perencanaan pembangunan. Yang ketiga, konstruksi bangunan, di mana cara atau teknik membuat atau mendirikan suatu bangunan tersebut. Dan yang keempat ada ventilasi bangunan, yang artinya suatu tempat keluar dan masuknya udara pada suatu ruangan ataupun bangunan tersebut. Dan yang kelima ada kepadatan bangunan. Yang keenam ada jalan. Yang ketujuh sistem drainase. Yang kedelapan toilet. Yang kesembilan frekuensi pembuangan sampah. Kesepuluh cara pembuangan sampah. Dan yang ke-11 ada pencahayaan jalan. Pola pemukiman penduduk. Pola pemukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan tempat tinggal menetap dan melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-harinya. Pemukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau ruang atau suatu daerah di mana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Pengertian pola dan sebaran pemukiman memiliki hubungan yang sangat erat.
Sebaran pemukiman membincangkan hal di mana terdapat pemukiman atau tidak terdapat pemukiman dalam suatu wilayah. Sedangkan pola pemukiman merupakan sifat sebaran lebih banyak berkaitan dengan akibat faktor-faktor ekonomi, sejarah, dan faktor budaya. Tindak penanganan kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan pengalaman dan berbagai literatur yang ada, tindak penanganan kawasan permukiman kumuh sangat beragam dan tidak jarang memerlukan spesifikasi penanganan antara metode atau model penanganan yang satu dengan yang lainnya. Terkadang tidak bisa digeneralisasi karena perlu dirumuskan metode atau model penanganan yang spesifik. Pendekatan penanganan ini dirumuskan dengan pertimbangkan hasil-hasil penilaian kriteria pembentukan kawasan pemukiman kumuh yang telah dilakukan. A. Pendekatan property development. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan pemukiman kumuh akan dikelola oleh komersial agar ekonomi lokasi yang tinggi dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Dalam hal ini, masyarakat, penghuni kawasan berkependudukan sebagai kelompok sasaran perumahan, pemerintah sebagai pemilik aset atau tanah, dan swasta sebagai investor. Kriteria vitalitas nilai ekonomi mempunyai nilai tinggi dengan perhitungan skor tinggi. Kriteria status kepemilikan tanah sebagai besar tanah negara, perhitungan skor tinggi hingga sedang. Kriteria vitalitas non-ekonomis dengan skor tinggi hingga sedang. Dan kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang. Yang B, pendekatan community based development. Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomi komersial. Dalam hal ini, kemampuan masyarakat penghuni sebagai dasar perhatian utama. Dengan demikian, masyarakat didudukan sebagai penerapan utama penanganan. Pertama, kriteria vitalitas ekonomi memiliki nilai rendah dengan skor sedang hingga rendah. Lalu kriteria status kepemilikan tanah sebagai besar tanah milik tanah adat dengan perhitungan skor sedang hingga rendah. Kriteria vitalitas non-ekonomis dengan perhitungan skor rendah. Dan kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang. Yang C, pendekatan with the land development. Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial di tangan melalui GLD. Dalam hal ini, penekanan lebih mengarahkan dan melindungi hak penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula. Kriteria vitalitas nilai ekonomi mempunyai nilai rendah dengan perhitungan skor rendah. Kriteria status kepemilikan tanah sebagai besar tanah milik dengan perhitungan skor rendah. Kriteria vitalitas non-ekonomis dengan perhitungan skor sedang hingga rendah. Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor sedang. Selanjutnya, penanganan kawasan permukiman kumuh. Yang pertama, pengembangan kelembagaan, strategi, dan kebijakan. Jadi, dengan adanya pengembangan kelembagaan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai kebijakan peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman. Kebijakan pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh. Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana. Kebijakan menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh. Yang kedua, pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.
termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh yang terintegrasi. Yang ketiga, pendanaan investasi infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang meliputi infrastruktur skala kawasan dan skala kabupaten atau kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Yang keempat, dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis. Yang terakhir, yang kelima, dukungan program atau kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana. Selanjutnya, upaya mengatasi kawasan permukiman kumuh. Yang pertama, membangun rumah susun. Mungkin dengan adanya rumah susun, masyarakat yang masih tinggal di permukiman kumuh ini dapat tinggal di rumah susun ini. Walaupun biayanya tidak begitu murah, tetapi fasilitas dan kelayakannya dapat dipertimbangkan. Apalagi dengan adanya rumah susun ini dapat menghemat lahan permukiman. Selain itu, apabila terjadi campur tangan pemerintah, mungkin rumah susun ini dapat menjadi lebih murah harga sewanya. Menurut data yang didapatkan, pemerintah merancangkan anggaran sebesar 220 miliar untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh ini. Nah, mungkin saja dari dana sebesar itu dapat membangun rumah susun yang layak bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ini. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman kumuh. Tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ini. Karena kondisi permukiman kumuh yang jauh dari layak ini menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah mewabahnya penyakit. Karena kebanyakan permukiman ini berada di pinggir kereta api atau di bawah kolong jembatan, sehingga tidak terlepas tentang penyakit. Contohnya saja, penyakit kulit atau gangguan sistem pernapasan, karena minimnya sanitasi lingkungan tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus dapat memberikan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan dari permukiman kumuh ini, agar masyarakat bisa sadar dan peka bahayanya tinggal di permukiman kumuh. Yang ketiga, program perbaikan kampung atau tempat tinggal asal. Jika cara yang pertama dan yang kedua ini gagal, maka pemerintah bisa memperbaiki struktur atau fasilitas yang ada di desa, seperti yang ada di kota, sehingga masyarakat ini dapat tertarik untuk kembali ke kampung halamannya, atau dapat juga membangun lapangan kerja yang banyak di desa, atau memberikan program-program bantuan untuk masyarakat desa seperti yang direncanakan pemerintah pada program transmigrasi. Jadi, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit diatasi, tapi permukiman kumuh ini harus diberantas, karena jika tidak seperti itu, permukiman kumuh ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Walaupun kerap kali masalah, permukiman ini sering dibahas oleh pemerintah, namun sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat. Berdasarkan persentase kawasan kumuh di DKI Jakarta, berikut ini merupakan kota-kota yang terdapat kawasan kumuh. Yang pertama, Jakarta Utara sebesar 39%, yang kedua, Jakarta Barat sebesar 28%, yang ketiga, Jakarta Selatan sebesar 19%, yang keempat, Jakarta Timur sebesar 12%, dan yang terakhir Jakarta Pusat sebesar 11%. Dan 50% dari seluruh kawasan kumuh di DKI Jakarta terletak di bantaran sungai. Slide selanjutnya merupakan gambaran dari permukiman kumuh. Di sini kita kasih dua contoh ya teman-teman. Ada gambar di sebelah kiri, kita bisa lihat dari rumahnya, terus jalanannya, lingkungannya, seperti itu. Dan untuk gambar di sebelah kanan itu merupakan contoh rumah-rumah yang ada di bantalan sungai. Apa sih dampak yang bakal mereka dapetin? Yang pertama, penyebaran penyakit, karena kan kita nggak tahu bakteri apa aja yang berkembang di kawasan seperti itu. Yang kedua, untuk rumah-rumah yang di bantaran kali itu kadang juga mereka kena banjir kayak gitu. Terus mereka juga kadang
membuang sampah sembarangan, dan dampak itu pun mereka sendiri yang rasain kayak gitu. Menurut kami, peran pemerintah juga penting untuk terciptanya permukiman baru gitu, yang lebih bagus, yang lebih sehat, yang lebih bisa nyaman bagi penduduknya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami dari kelompok 6. Semoga pemukiman kumuh di negara kita segera mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.